Nanomachine, Bab 267. Malam di penginapan bagian 3. Chun Youn dan Moonku dengan canggung memasuki ruangan. Mereka pernah menggunakan kamar asrama yang sama ketika mereka menjadi kadet di Akademi Iblis, tapi ini terasa sangat berbeda. Mereka masih muda dan tidak memiliki perasaan satu sama lain saat itu. Sekarang, itu berbeda. Selain itu, tidak ada taruna lain seperti sebelumnya. Hanya Chun Youn dan Moonku yang ada di ruangan itu. Wajah Moonku memerah karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat mereka masuk ke kamar, ada hal lain yang mengejutkan mereka. Apa? Hanya ada satu tempat tidur. Ruangan yang dikatakan sebagai kamar untuk 2 orang lebih besar dari yang mereka kira, tetapi hanya ada satu tempat tidur. Sepertinya ruangan ini adalah ruangan yang diberikan Biksu Mujinja kepada mereka. Aku pikir ada kesalahan. Tuanku, aku akan meminta Hubong untuk pindah kamar. Moonku meninggalkan ruangan sebelum Youn bisa mengatakan apapun. Setelah keluar dari kamar, Moonku berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia tidak tahu ini sebelumnya, tapi itu membuatnya sangat gugup untuk tinggal di sebuah ruangan kecil dengan orang yang dicintainya. Aku gemetar. Dia meraih tangannya yang gemetar. Apapun masalahnya, rasanya tidak enak tidur di kamar yang hanya memiliki satu tempat tidur. Moonku menuju ke seberang lantai 2 melalui koridor yang berbentuk persegi. Ruangan lain berada di sisi yang berlawanan. Saat dia berjalan, ada biksu dari Marga Mudan menaiki tangga. Mujinja membungkuk pada Moonku saat mereka bertemu satu sama lain di koridor. Sepertinya tuanmu memiliki selera yang aneh. Aku memberikan kamar itu agar tuanmu bisa beristirahat sendirian. Tapi jika ada 2 orang di sana, apa? Tidak apa. Biksu Mujinja menggelengkan kepalanya dengan canggung dan pergi ke kamarnya. Sepertinya dia salah mengira hubungan Hubong dan Yang Danwa, tapi Moonku bukan tipe orang yang tahu hal seperti ini, jadi dia jadi penasaran. Moonku kemudian sampai di kamar tempat tinggal Hubong dan Yang Danwa dan pingsan. Hubong. Dia tidak berani memanggil penatua keempat, jadi dia membisikkan nama Hubong. Tapi tidak ada jawaban. Dia tidak yakin apakah Yang Danwa ada di dalam, tapi dia merasakan kehadiran Hubong jadi aneh. Mungkin dia pura-pura tidak mendengar. Moonku kemudian mengetuk lebih keras. Hubong. Seseorang di dalam kemudian berlari ke pintu dan membukanya sedikit. Di dalam sudah gelap tanpa lampu. Hubong menjulurkan kepalanya melalui pintu dan berbicara. Apa itu? Kurasa kamar kita ditukar. Kamar kami hanya memiliki satu tempat tidur. Wajah Hubong menjadi aneh saat mendengar itu. Dia pikir kedua kamar itu semuanya memiliki 2 tempat tidur. Tetapi sebenarnya lebih baik jika kamar yang dimasuki Youn memiliki satu tempat tidur. Hubong, apakah kamu menyadari bahwa kamu menyeringai seperti orang cabul? Wajah Hubong menyeringai sangat aneh. Dia kemudian mengubah ekspresinya agar tampak seolah-olah dia bersimpati dan menyesal. Maafkan saya. Apa? Kamar ini hanya memiliki satu tempat tidur juga. Jangan bohong. Tidak, bukan aku.
Saya harus tidur di lantai, Anda tahu, dan Tuan Yang Danwa sedang tidur sekarang. Apa kau ingin aku membangunkannya? Hu Bong berbicara dengan santai, dan Munku mengerutkan kening. Dia ingin menyalakan ruangan untuk memeriksanya. Tetapi dia tidak tahan melihat Penatua bangun dari tidurnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Dan Hu Bong tersenyum puas saat melihat Munku kembali. Kau harus berterima kasih padaku nanti. Hu Bong kemudian mendengar suara rendah tetua keempat Yang Danwa. Petik 2. Aku hanya membiarkanmu melakukan ini sekali saja, Letnan Hu. Ya Pak, hehehe. Munku. Setelah sampai di depan ruangan, berdiri ragu-ragu. Itu baik-baik saja sampai sekarang. Tetapi jantungnya mulai berdebar lagi. Itu berdetak sangat keras sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam. Saat itulah pintu terbuka. Apakah dia mengatakan dia akan pindah kamar? Chun Youn lah yang merasakan kehadiran orang itu di luar pintu. Munku tersipu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia bilang mereka hanya punya satu tempat tidur di sana juga. Betulkah? Dia tidak akan percaya jika Hu Bong di sana mengatakannya kepada Youn. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena Munku tampaknya telah dibujuk. Youn kemudian menyuruh Munku untuk masuk. Munku mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan lagi dan Youn berbicara padanya. Munku, Anda harus tidur di tempat tidur. Saya akan duduk di lantai dan bermeditasi malam ini. Apa? Munku menjadi terkejut. Youn kemudian sedikit tersipu dan menawarkan Munku untuk tidur di tempat tidur lagi. Awalnya dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Youn juga tampak malu. Rasanya aneh. Apakah dia juga gugup? Sepertinya dia bukan satu-satunya yang gugup dengan situasi ini. Ketika dia menyadari hal ini, kegugupannya menjadi tenang dan dia sekarang berpikir bahwa Youn lucu. Youn selalu berhati dingin dan tanpa emosi. Tapi melihatnya tersipu membuat Munku merasa lebih baik. Dia tidak yakin sampai sekarang, tapi dia mulai berpikir mungkin Youn juga menyukainya. Kamu bisa tidur dulu, tetapi saya baik-baik saja. Apa kamu yakin? Ya, aku tidak bisa membantumu jika kamu menyesal nanti. Munku tidak gugup lagi saat dia menggoda dan Youn mengangguk. Munku kemudian tersenyum dan melepas pakaian luarnya dan meletakkannya di atas meja.